Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wa qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wal azim. Amma ba'du. Jelasan al-qurama wal aiza, para alim, para ulama, para kiai, guru-guru ngaji yang senantiasa kita ta'zimi dan kita muliakan. Segenap para bapak haji, ibu-ibu hajat, orang-orang tua kita yang senantiasa kita muliakan, Habib Zain yang kita hormati. Dan intinya alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, di mana kesempatan sampai malam ini kita masih diberikan suatu kenikmatan dari Allah SWT berupa sehat zahir dan insya Allah juga sehat batin. Amin. Amin. Sehat zahir, alhamdulillah, yang rokok masih enak rokok ya. Yang doyan ngopi, alhamdulillah masih enak. Yang doyan ngeteh, alhamdulillah masih enak. Insyaallah bukti daripada anugerah Allah kesehatan kita. Mudah-mudahan kesehatan kita senantiasa bermanfaat. Amin. Kita amin Allahumma amin. Sehat batin terbukti alhamdulillah di malam hari ini kita diberikan kekuatan iman oleh Allah, diberikan kekuatan taufik berupa kekuatan untuk melakukan suatu kegiatan yang positif, kegiatan yang mengundang dan menambah nilai keimanan kita, yaitu majelis zikir dan juga majelis maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis kita ini benar-benar digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai majelis yang mubarakah, majelis yang manfaat, majelis yang ada artinya dan bahkan bisa menyelamatkan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena majelis yang seperti ini, masya Allah, banyak sedikit orang yang kurang minat. Gimana?
Sedikit orang yang minat majelis seperti ini karena majelis yang kurang mengenakan, majelis yang kurang menyenangkan bagi orang yang tidak senang. Sementara kita sadar bahwa surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Mau berangkat, kadang badan capek, kadang mata ngantuk pula. Biarpun kalau bawa begadang nyampe jam 2 betah ya Kang Supri, betah. Tapi kalau sudah berangkat ke majelis seperti ini, yang semutan, yang mata ngantuk, bagaimana? Mata ngantuk dan lain sebagainya. Karena puji batil jannah bil makari. Surga itu dikelilingi sesuatu yang gak mengenakan. Surga dikelilingi hal yang tidak mengenakan. Contohnya majelis-majelis seperti ini. Tapi karena didasari keimanan kita, maka alhamdulillah, biarpun kadang masih melalui proses kita paksa, kita bisa hadir bareng-bareng di majelis zikir semacam ini. Alhamdulillah. Dan tanpa disadari kita dilindungi oleh para malaikat. Karena lillahi malaikatun yatufuna, bagi Allah itu mempunyai malaikat yang mereka pekerjaannya keliling kampung, dan tak tertinggal insya Allah kampung Bajuban. Alhamdulillah. Lah perlunya mereka apa? Malaikat yaktufuna kulla yaumin haulal qaryah, mengelilingi kampung-kampung mereka. Bukan yang apa yang dicari, bukan harta benda yang dicari, karena malaikat tidak butuh harta benda. Bukan wanita, karena malaikat tidak butuh wanita. Bukan apa-apa yang dicari, melainkan mereka ditugaskan untuk mencari majelis zikir. Dan alhamdulillah ketemu di Karanganyar. Karanganyar. Alhamdulillah ketemu di Karanganyar. Dan wahaffatil malaikah, setelah ketemu nanti malaikat itu akan mengelilingi sekeliling kita, mulai dari kiri kanan sampai atas, sehingga majelis zikir yang telah dikelilingi oleh malaikat insya Allah dijaga betul. Yang jaga bukan Pak Babi, yang jaga bukan Pak Polisi, bukan Pak TNI tentara, melainkan yang menjaga adalah malaikat. Yang dukung malaikat. Insyaallah. Lah terus malaikat tadi setelah menjaga kita, sepulang kita nanti akan naik ke atas. Naik ke atas terus ditanya oleh Allah. Wahai malaikat, ketemukah kalian terhadap hamba-hambaku di sana? Betul ya Allah, kami menemukan hamba-hambamu. Sedang apa mereka? Kira-kira dilaporkan sedang ngopi ini. Sedang duduk dulu. Lah malaikat melaporkan hamba-hambamu mereka pada zikir padamu ya Allah. Mereka mohon ampunan padamu dengan istighfar. Mereka pada membacakan zikir la ilaha illallah, bertahlil padamu, bertasbih padamu, ya. Mereka mengagungkanmu dan mohon ampunan dengan sangat kepadamu.
Atas dasar apa mereka wahai malaikat kok mau gelem-geleme mau-maunya ngumpul ya? Apa cuma cari kue apa? Semoga sambil di apa? Dipacet bahan apa Bib, kalau bahasa saya itu dipacet gitu. Sambil dimakan, monggo silakan. Mereka karena didasari rasa iman padamu ya Allah, dan mereka menginginkan surga. Terus apa kata Allah? Emang mereka pernah melihat surgaku, wahai malaikat? Kata malaikat, belum ya Allah. Mereka belum pernah melihat surgamu, akan tapi karena keimanannya mereka berlomba-lomba untuk memperoleh surgamu ya Allah. Nah, terus Allah menjawab dengan para malaikat, itulah hambaku malaikat. Sedangkan mereka belum pernah melihat surgaku. Mereka berupaya berlomba-lomba. Kalau kok kawannya bisa memperoleh, dia nggak ketinggalan, harus juga memperoleh. Kalau mereka atau temannya bisa melakukan wirid roti beratos, maka dia tidak ketinggalan untuk bisa rotiban. Ya, Masya Allah. Saya dulu roti beratos itu diijazahi sama Buya Taifur. Dan Abu Taifur itu Masya Allah diijazahi di samping dari gurunya, juga diijazahi dari Rasulullah secara langsung. Masya Allah, alhamdulillah. Lah, mereka belum pernah melihat dari surgaku, tapi karena mereka iman, mereka berlomba-lomba untuk memperoleh surgaku. Lah, bagaimana hambaku sedangkan belum pernah melihat surga saja mereka sudah demikian upayanya? Kalau kok sempat mereka saya beritahu keindahan surga, tentu mereka tidak akan lagi membutuhkan dunia. Kita itu kalau kok ngerti swarga, gak bakalan kok kita itu capek-capek kerja barang, pingin kerja ini, cari ini, dapat ini segala macam. Nggak ingat, berujung mungkin lari, ya, karena melihat tahu keindahan surga. Surga yang luar biasa, ainun ro'at, tidak ada pernah mata yang pernah melihat, wala udhunun sami'at, dan telinga pun belum pernah ada yang mendengar, bisa mendengar. Wala khadra ala qalbil bashar, dan kebahagiaan yang ada di surga belum pernah dirasakan kebahagiaan oleh hati ketika hidup di dunia. Insyaallah. Nah, terus di samping itu mereka apalagi malaikat? Mereka pada mau zikir, ingat padamu, bertahlil padamu, bertasbih padamu, di samping karena ingin memperoleh surga, mereka pada takut dengan neraka. Emang mereka pernah melihat neraka, wahai malaikat? Kata malaikat, belum ya Allah. Lah, itulah hambaku wahai malaikat. Karena iman, biarpun belum pernah melihat, tapi karena yang melihat adalah mata hatinya, maka mereka punya rasa takut, punya rasa khawatir, takut untuk melakukan kemaksiatan, takut untuk menentang daripada perintah, takut untuk melanggar larangan, karena dasar iman. Dasar iman. Lah, bagaimana hambaku sedangkan belum pernah melihat neraka saja takutnya sudah demikian, apalagi mereka kalau memang pernah melihat neraka. Di antara kita pernah ada yang melihat neraka? Belum ya. Paling banter itu melihat ya di
sinetron lah ya, di TV-TV lah. Insyaallah sing sakuku sing neraka. Padahal itu belum seberapa, belum sebanding daripada neraka sungguhan. Insyaallah neraka sungguhan. Orang panasnya neraka itu, asapnya neraka saja itu ketika pertama kali dibawa ke dunia, tumbuhan yang ada di dunia ini musnah semuanya, mati semuanya. Itu asap tok, asapnya tok. Ya, apalagi apinya. Sehingga asap neraka itu ketika dimasukkan ke di dunia, maka direndam dulu bertahun-tahun, ratusan tahun biar kurang panasnya. Yang sudah direndam bertahun-tahun itu menjadi api seperti yang kita tahu, itu panasnya masih seperti itu asapnya neraka, asap itu. Nah ini Masya Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan dari api neraka. Amin. Masya Allah, maka mari kita bareng-bareng kita cukup majlis zikir ini, majlis rotib, syukur-syukur bisa kita wariskan ke anak cucu kita. Amin. Kita tuh warisi, saya itu sama bilang sama Kamis itu, Kamis kalau baju bang itu warisan baju bang itu apa? Saya warisi baju bang itu siapa? Coba kira-kira siapa kan? Orang Londo, iya. Orang Belanda yang mewarisi daerah baju bang ini kan Belanda loh, peninggalan Belanda. Lah syukur-syukur nanti kita bisa mewarisi untuk anak cucu kita dengan majlis di zikir. Amin. Allahumma ini insyaallah anak cucu kita bisa melangsungkan, bisa meneruskan daripada majlis kita seperti ini. Kita nanti di akhirat, di alam kubur masih mendapatkan manfaatnya. Amin. Allahumma amin. Kabar monggo silakan dilanjutkan ya, zikir rotibul atos. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah SWT. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita bareng-bareng diniati peringatan Maulid. Peringatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya supaya kita itu nanti benar-benar diakui oleh baginda Rasulullah. Inilah umatku, inilah umatku yang akan kuselamatkan nanti. Insyaallah itu harapan kita, nggak lebih daripada itu. Dan kita dengan peringatan Maulid Nabi semacam ini, kita yakin seyakin-yakinnya nanti ya, di samping kita berupaya usaha untuk mengikuti dari ajarannya, kita mempunyai jiwa bahagia, rasa senang dengan adanya dilahirkannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dulu itu ada sebuah kampung yang dimana menjadi sudah tradisi lah memperingati Maulid Nabi. Terus di saat memperingati Maulid Nabi di lingkungan di situ masyarakatnya macam-macam. Yang Islam ada mayoritas Islam, tapi juga ada yang non Muslim, ada orang Nasrani dan lain sebagainya. Sebagaimana biasanya umat Muslim di saat tiba bulan Rabiul Awal, mereka berbondong-bondong sukaria, sukacita untuk memperingati
hari kelahirannya Nabi yang menjadi penyelamatnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada umumnya para ibu-ibu ramai pada pasar. Tadi pasar enggak? Pasar enggak, Bu? Enggak ya. Nah, ini pasar mereka. Pada pasar semuanya. Pasar. Terus ada dari salah satu orang keluarga non muslim. Ada keluarga orang non muslim itu yang heran. Ada apa ini? Jadi suaminya tanya sama istrinya, Bu, ini ada apa? Orang Islam kok ramai? Biasanya kalau ramai pasar itu kalau mau lebaran, ini udah nggak ada mau lebaran kok ramai pada pasar belanja banyak-banyak. Itu memang ada acara apa? Terus oleh istrinya dijawab, gini Pak, orang Islam ini sekarang kan bulan Maulid kata mereka. Bulan Maulid itu bulan di mana dilahirkannya Nabi mereka. Bulan di mana dilahirkan Nabi mereka. Sehingga pada hari ini mereka pada bahagia, senang, ingin merayakan hari kelahiran Nabinya. Oh gitu. Nah, kalau gitu kita jangan ketinggalan. Kita biarpun bukan orang muslim, tapi kita niat menghormati mereka. Kita niat menghormati mereka karena mereka pada merayakan masa-masa, kita ikut masa-masa lah, meramai apa, ikut menghormati. Akhirnya betul sang istri belanja terus masa-masa, niatnya bukan memperingati Maulid Nabi, bukan, tapi niatnya menghormati tetangganya yang muslim. Niatnya menghormati tetangganya yang muslim yang merayakan akan kehadiran Nabi Rasulullah. Lah terus setelah itu malamnya si orang tadi, orang non muslim tadi, mimpi bertemu dengan seseorang, yang mana seseorang itu yang dia jumpai adalah seseorang yang belum pernah jumpa selama hidupnya, dan belum pernah ada yang membandingi dalam sisi baik bentuk, rupa, dan segi akhlaknya. Orang yang paling istimewa, luar biasa, sempat dia kagum. Terus begitu didekati, orang itu bilang, ya fulan, wahai fulan, tolong sampaikan salam saya kepada fulan bin fulan. Yang dituju adalah tokoh masyarakat setempat. Dalam hal ini, ya kiainya lah, kiainya. Nah, terus diperhatikan betul orang itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Begitu menawan, ucapannya santun, wibawa, ya, Masya Allah, pokoknya belum pernah jumpa sama sekali. Lah, sampean siapa? Saya adalah orang yang orang yang diperingati oleh orang-orang Islam pada saat ini. Oh, berarti sampean adalah Nabi Muhammad. Benar. Tolong sampaikan salam saya kepada pemuka masyarakat setempat yang menggerakkan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kaget, terjaga, terkejut, terus tani bangun. Begitu bangun langsung menghadap ke tempat Pak Kiai. Pak Kiai, saya itu semalam mimpi bertemu dengan orang yang Masya Allah gagah, ganteng, wibawa, luar biasa.
Dan saya tanya, katanya dia adalah orang yang diperingati hari kelahirannya oleh kalian-kalian. Nah, ciri-cirinya gimana? Gini. Oh ya benar. Itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati saat ini. Terus apa kata dia? Dia titip salam kepada sampean Pak Kiai. Masya Allah. Ya dan Pak Kiai dengan terharu menangis. Masya Allah. Karena jadi kadang-kadang orang non Muslim juga yang membawa keberkahan juga, ya kan? Berkait orang non Muslim yang mau menghormati Pak Kiai tadi bisa dikirimi salam oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah. Nah, sementara Rasulullah sendiri berkenan untuk menjumpai orang yang menghormati orang yang memperingati maulid nabinya, maulid dari kelahirannya Rasulullah. Sementara kita itu bukan hanya menghormati, maka memang memperingati, betul kita yang memperingati, menghormati sama kelahiran Rasulullah. Kalau orang non Muslim tadi, orang Nasrani tadi hanya menghormati dengan tetangga-tetangganya. Itu pun Rasulullah berkenan untuk menjumpai, coba. Maka kalau kita sebagai umat Muslim, insya Allah ya seberapa banyak yang kita keluarkan dalam rangka untuk memperingati maulid Nabi, insya Allah akan diperhitungkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Tapi jangan iman ya. Bukti cinta kita peringatan maulid Nabi di sana, kita datang sini, kita datang. Kalau malam bapaknya mau berangkat hormat maulid, yang ibunya jangan berengut ya, jangan berengut ya, tahu berengut, jangan berengut, ini kalau kemana lagi, mendingan maulid Nabi nggak pergi mancing, ya kan? Giliran ditinggal pergi mancing, sanolah, ya kan? Seneng banget. Giliran ditinggal maulidin Nabi, maulidan, insya Allah malah dipisau-pisau, ya, diperengutin. Nah, ini jangan, ya. Ini silakan, insya Allah. Ini memperingati maulid Nabi. Harapannya kita dapat barokahnya. Yakin, insya Allah. Ini Rasulullah. Kita akan mengenal Rasulullah, bahwa kita sering mendengarkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nas khalqan wa khuluqan, bahwa Rasulullah itu sebaik-baik manusia dalam sisi khalqan, terciptanya Rasulullah itu orang yang paling istimewa, gak ada tandingannya. Maka tadi sampai di lantunkan syair pujian untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqan nur. Anta syamsun, wahai Rasulullah, engkau bagaikan matahari dalam menerangi dunia, dalam menerangi kalbu manusia, menerangi keimanan, bagaikan matahari yang tanpa batas untuk menyinari ke seluruh bumi dan tanpa pamrih sama sekali. Anta syamsun, dan anta qamarun, engkau bagaikan bulan purnama. Anta badrun, engkau bagaikan bulan purnama dalam sisi keindahannya. Bukan berarti engkau bagaikan bulan purnama bulan berarti. Ya enggak. Itu bahasa kinayah dalam sisi apa itu keindahan. Nah, misalnya kan di sini ada bunga desa ya, nambah juga ada bunga desa ya.
Sudah dia lebih bersifat bunga kelurahan gitu. Bunga kelurahan. Kira-kira apa mau enggak? Bunga desa. Banyak Pak. Oh, banyak ya. Bunga mawar. Bunga mawar. Iya. Kalau misalkan bunga desa itu dinisbatkan kayak bunga opo itu ya. Pokoknya bunga ini nggak api lah. Walaupun piye. Gitu. Ya kalau misalkan yang bagus bukan bunga melati, bunga mawar, bunga desa juga bentuknya kayak bunga mawar, itu elek soal doyan. Itu sebagai istilah di bahasa kinayah menisbatkan keindahan antal komaru, antar syamsun, antal komar, antar badrun, antar nurun fauqan. Antar badrun keindahannya tidak ada yang membandingi. Ya, tidak ada yang bandingi karena ahsanuhum khalqan paling sempurna dalam ciptanya, dalam terciptanya. Yang aneh itu Rasulullah itu gagah tapi bisa menyinari dengan yang lainnya. Kalau Rasulullah kita yang kurang ganteng terus duduk di samping Rasulullah, itu kegantengan kita nambah. Wong sing pas-pasan ganteng kegantengannya, kok bersebelahan dengan Rasulullah, niku akan ketularan kegantengannya. Itu nek kaya awak dhewe. Nek sang satunya ganteng, yang satunya pas-pasan, ngono ku sing ganteng sang saya ketok ganteng, sing elek sang semakin elek. Kita ngono. Nggih. Wong wedok yo ngono, sebelah cantik, sebelah elek ngoten niku. Sing cantik semakin cantik, yang jelek semakin jelek. Nek Rasulullah enggak. Itu keunikan kehebatan Rasulullah. Karena Rabbukun Rahim dari insyaallah. Terus Rasulullah itu kalau duduk nggak pernah Rasulullah kok pundaknya itu di bawah pundak orang lain, pasti di atasnya. Dengan orang yang tinggi ya di atasnya, dengan orang yang pendek ya di atasnya, dan selisihnya ya sedang. Ini keunikan Rasulullah, memang lain daripada yang lain. Mudah-mudahan kita bisa jumpa dengan Rasulullah. Amin. 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 Kita bayangkan keindahan Rasulullah dengan kita melantunkan kalimat pujian-pujian. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta أنت مصباح الصدور أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك صلى الله عليه